Jadi di sini ini kan saya hanya berpikir begini ya, kalau misalkan kereta api itu berasal dari Eropa, maka seharusnya di sana sumber dayanya ada dulu, misalkan diambil dari Belanda gitu misalkan. Sumber dayanya harus ada, atau misalkan dari Jerman gitu. Oke, sumber dayanya mungkin di sana ada, tapi problem berikutnya adalah satu. Kalau kita memperhatikan rel kereta api tersebut, dan kemudian kita ukur secara volume untuk rel kereta apinya, rel mur, skrup, baut, terus sinyal, jembatannya dan sebagainya gitu, itu nanti akan kelihatan jadi sangat-sangat banyak. Jumlah volume itu mungkin bisa menutupi hampir, ya mungkin kalau Belanda itu, kalau rel kereta api yang ada di sini dibawa ke sana semua, misalnya berasal dari sana dibawa ke sini, itu berarti paling tidak anggap aja 1/10 wilayah Belanda kan ketutupan rel kereta api yang masih dalam bentuk ditumpuk-tumpuk yang belum dibawa ke sini gitu. Itu menunjukkan seharusnya di sana ada banyak orang yang kemudian pekerjaannya pandai besi kan. Pekerjaannya di bidang logam, terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan kereta api, entah di relnya, entah di lokomotifnya, entah di apa gitu. Tapi kan enggak. Bantalan rel kereta api, dan itu kayu bantalan rel kereta api itu kan juga unik, bisa tahan sekian lama, terus kemudian ini kayu apa sih gitu loh. Kalau kita perhatikan James Watt pada saat melakukan penelitian pembuatan kereta api itu kan, saya tidak menemukan proses di mana dia mengadakan percobaan secara detail gitu. Tahu-tahu jadi, kalau tahu-tahu jadi itu kan berarti sudah ada blueprint dari tempat lain ya, dari siapa gitu. Kedua kan, rel tersebut sangat banyak gitu loh. Kalau misalkan diproduksi di sini nggak ada buktinya, baik relnya, baik jembatannya dan sebagainya. Jadi ini pasti dibawa dari luar. Kalau dikatakan, kalau memang dibikin oleh mereka gitu. Jadi kalau misalkan dibawa dari Belanda, berapa kali pengapalan ke sini gitu. Itu yang masalah kedua. Nah, satu-satunya yang kemungkinan adalah ini rel kemungkinan malah dibikin di sini oleh peradaban yang kita nggak kenal. Karena sekian banyaknya rel kereta api itu, ini kan harus dibikin dengan teknologi metalurgi yang cukup tinggi gitu. Karena itu kan besi itu dilebur, temperaturnya tidak cuma 100-200 derajat, itu ribuan derajat. Jadi butuh perawatan dan penanganan khusus gitu. Dan juga butuh kemampuan kimiawi yang khusus dalam pengolahan itu sampai membentuk seperti itu, yang akhirnya sekian lama juga sudah tidak berkarat, tidak rusak dan sebagainya gitu. Ini pasti ada unsur X yang bekerja di sini yang tidak kita sadari, karena kalau ini dibawa dari Belanda, jumlah rel ini kalau kita hitung secara volume, mulai dari jembatannya, skrupnya, bautnya, relnya, terus sambungan relnya, sinyalnya dan sebagainya, itu palang-palang sinyalnya itu semuanya akan membutuhkan volume tempat yang sangat lebar, yang sangat luas. Ya, saya nggak percaya itu, karena nanti akan jadi lebih aneh lagi kalau misalkan di sana juga tidak terlalu banyak orang yang mempunyai keahlian pandai besi untuk mengolah itu gitu. Kalau memang mereka membawa ke sini dalam jumlah yang sangat masif segitu banyak, maka tenaga kerja yang bekerja dalam bidang itu pasti sangat banyak. Nah, di sini problem kedua adalah masalah lokomotifnya. Lokomotif sama gerbong-gerbong yang lama ya, yang harusnya kita ini. Tapi saya di sini, ini kan tujuannya hanya untuk menunjukkan jalannya. Membangun jembatannya aja juga tidak mudah gitu. Itu masalah lokomotifnya. Lokomotifnya itu kan harusnya sampai ke negara kita dalam kondisi knockdown. Dalam kondisi knockdown. Karena kalau tidak dalam kondisi knockdown, sudah jadi seperti itu dikapalin, kapalnya bisa jadi kapal selam yang terlalu berat. Artinya apa? Kalau ketika dia dibawa dalam kondisi knockdown, masih belum terpasang, masih harus dirangkai lagi, maka ketika kapal mendarat, seharusnya tempat perakitannya tepat di pelabuhan tersebut kan. Tapi problemnya kenapa tempat perakitannya di Madiun? Itu bukan pelabuhan loh.
Sekarang kan jadi tempat PT Inka itu. Dalam kondisi perang, barang-barang yang knockdown tadi ditarik-tarik dulu sampai Madiun baru dirakit, itu masuk akal nggak sih? Dari Sunda Kelapa dibawa sampai ke sana. Atau mungkin bukan dari Sunda Kelapa deh, mungkin yang terdekat dari mana ya? Tanjung Mas mungkin, dari Semarang ya. Dari Semarang gitu. Dari Semarang dibawa ke Madiun aja itu sudah lewati gunung naik turun. Sudah sangat repot. Ada beberapa rangkaian yang tidak bisa dikit-dikit kan, misal, dan itu sudah satu rangkaian kan, sudah satu satu blok yang nggak bisa diputus gitu. Terus kalau seperti dinding-dindingnya itu masih mungkin pertemuan masih bisa ya, tapi tetap aja perakitannya kenapa nggak di Sunda Kelapa gitu. Problemnya kan kenapa tempat perakitan itu sangat jauh dari tempat pendaratannya itu loh, jadi masalah itu. Jadi saya kan kalau misalkan kapalnya mendaratnya di Batavia, ya dirakitnya ya berapa meter dari situ gitu, bukan kemudian dirakitnya sekian ratus kilometer dari situ. Ini barang belum jadinya ini loh, kereta api yang belum jadinya ini loh, dibawanya kok dirakitnya di Madiun gitu. Seharusnya kan dirakitnya, lah setelah jadi baru dipakai untuk ngangkut makanan, mau ngangkut hasil bumi atau apa itu masalah nanti. Tapi ketika belum jadi, kenapa dirakitnya di tempat yang sangat jauh? Misalkan kalau kita impor mobil yang dalam kondisi knockdown gitu, misalkan impornya ke Tanjung Priok gitu, sejauh-jauhnya ya di sekitar pelabuhan perakitannya kan. Karena pada saat ini adalah kondisi negara ini sudah merdeka gitu kan. Dan tidak ada permusuhan antara rakyat setempat dengan pemerintah. Tapi kalau pada waktu itu antara pemerintah Belanda dengan rakyat kita itu pertama ada permusuhan. Jadi membawa barang yang masih belum terakit dari Batavia atau mungkin dari Tanjung Mas menuju ke Madiun itu kan risikonya sangat besar, bisa disabot di jalan. Ya jadi problemnya itu kan kenapa tempat perakitannya di sana gitu. Kenapa tempat perakitannya tidak di Tanjung Mas atau di Semarang gitu misalkan, atau di Ungaran gitulah. Rakitnya kan harusnya di tempat yang aman dan pada saat masih dekat sama tempat menurunkan barangnya. Beberapa bangunan kita yang sempat saya radiometri itu rata-rata yang dikatakan bikinan Belanda ternyata 800 tahun. Tapi Belanda belum datang, bangunannya sudah ada. Jadi Belanda datang, bikin dulu, terus pergi lagi, terus datang lagi gitu. Seperti salah satu pabrik gula X gitu, yang pernah kita teliti, kita batu-batunya kita ambil 2 biji itu kita bawa, waktu itu kita teliti juga ternyata umurnya 800 tahun. Kalau 800 tahun itu Belanda belum datang, pabriknya sudah ada. Jadi hebat sekali orang Belanda bisa datangnya 350 tahun yang lalu, tapi membangun pabrik gulanya 800 tahun yang lalu, punya mesin waktu mereka. Itu danau yang ada di dekat rumah saya, cuman kanan danau itu bisa dilihat sebenarnya ya, itu di sebelah kiri bawah itu kan ada pantulan sinar matahari. Tapi di atas nggak ada matahari sama sekali kalau dilihat. Kan kelihatan nggak ada matahari, dan kalau ada mataharinya justru serong agak ke kanan. Ya nggak ada matahari sama sekali. Justru saya foto karena itu. Di sini kan menunjukkan bahwa ini yang kelihatan apaan gitu loh, karena antara bayangan yang ada di air dengan kondisi kenyataan yang terlihat itu beda gitu. Jadi mendungnya juga lain kan itu kalau dilihat, mendungnya juga lain, terus kemudian mataharinya yang di bayangan ada tapi yang kenyataan nggak ada gitu. Jadi di sini kan menunjukkan bahwa mereka itu sedemikian gampangnya untuk, kalau istilah teman-teman itu Photoshop hidup gitu, dengan gampangnya gitu, sehingga mereka mau datang, mau enggak, mau kelihatan, mau tidak, itu bagi mereka gampang sekali gitu. Jadi kalau mereka mau mengadakan pukulan atau mau membantu itu sangat mudah. Cuman masalahnya kan ya tergantung dari kita juga kan untuk itu. Tapi posisi yang kelihatan ada remeng-remengnya itu ada di agak ke kanan. Masalahnya ada remeng-remeng bayangannya itu agak ke kanan. Jadi kalau ini mataharinya di sini, yang ketutupan mendung, bayangannya di sini. Itu banyak kok, kalau misalkan teliti aja, melihat kondisi-kondisi seperti itu banyak terjadi. Seperti kalau di
Sumatera itu di Danau Singkarak gitu yang sering kelihatan seperti itu kalau yang saya perhatikan waktu pas saya ke Danau Singkarak waktu itu. Jadi aneh, tapi ya memang mungkin masyarakat nggak detail perhatiinnya ya. Kalau misalkan alasannya ketutup mendung itu harusnya kan tetap satu garis, tidak alami. Karena kalau alami semuanya satu garis, harusnya lurus satu garis. Kalau melenceng dikit lah, nggak jauh-jauh banget seperti itu gitu. Justru itu yang real yang kita lihat atau yang dibayangan. Masalahnya itu. Nah, mendungnya kan beda kalau dibandingin tadi. Bentuk mendung yang Hmm. di bayangan sama bentuk mendung yang di atas kan lain. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.